Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Riro Plautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya mau ngajak diskusi. Ayo kita bermain dengan posisi kapal menggunakan benda-benda astronomi. Salah satunya pada saat pertemuan hari ini, pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang kelima. Yang akan kita bahas adalah menentukan azimut. Berarti pertemuan 1 sampai 4 sebelumnya sudah saya diskusikan, mulai dari menentukan GMT, menentukan Syawal, menentukan tinggi hitung, dan terakhir kemarin yang keempat, menentukan tinggi sejati matahari sampai ke beda tinggi. Ya. Pada kesempatan ini kita berdiskusi untuk melanjutkan menentukan azimut, ya, atau nilai T dari perjalanan menentukan posisi kapal dengan membaring benda astronomi matahari. Oke. Tetap jangan lupa guys, bro, untuk like, subscribe, dan komen video saya dengan harapan akan terjadi perbaikan untuk video-video selanjutnya sekarang yang lebih baik. Oke, setelah kita menentukan nilai P, di mana nilai P-nya beda tinggi ini positif, ya, plus karena tinggi sejati lebih besar daripada tinggi hitung. Maka sekarang kita saatnya menentukan nilai T. Banyak aturan. Nah, ini sering disebut dengan rumus ABC. Ya, karena nanti Anda akan mencari nilai A, akan mencari nilai B, akan mencari nilai C. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan dengan cara daftar pelayaran sama dengan kalkulator. Cuma dengan kalkulator saya hanya lisan, silakan teman-teman kalau perlu bisa diulangi, ditulis, dicoba. Oke, kita mulai mencari A. Nilai A ini di daftar pelayaran itu ada di daftar 11. Ya. Nah, faktor apa saja untuk menentukan nilai A, bro? Adalah lintang sama P. Lintangnya berapa harus tahu, nilai P-nya berapa harus tahu, maka akan diperoleh nilai A. Nah, kita coba buka daftar pelayaran, daftar 11 tentang perolehan nilai A. Ya, Anda bisa menggunakan daftar pelayaran di daftar 11 boleh. Anda juga bisa menggunakan tabel Norris, boleh juga, sama saja. Cuma tabel Norris bahasa Inggris. Ya. Jadi terserah kepada Anda semua minatnya di mana, tapi saya gunakan yang bahasa Indonesia. Oke, tadi saya sampaikan untuk menentukan nilai A, ya, variabelnya apa? Variabelnya lintang, ya, sama variabelnya nilai P. Ya, lintangnya tadi 5 derajat 56, ya, kalau dibulatkan jadi 6 lah ya. Bulatnya 6 nih, lintangnya 6 derajat, P-nya kita geser. P-nya berapa tadi? 33 derajat, ya. Berapa tadi lebihnya? 33 derajat P. Wah, di halaman sebelumnya. Yang jelas 33 derajat lebih. Kalau Anda pakai 30 derajat 30, ketemu 0,16. Anda pakai 34 derajat, ketemu 0,16 juga. Jadi sama dengan perhitungan kalkulator. Ya. Ini ketemu 0,16. Oke. Ya. 16 ini. Nah, silakan kalau mau pakai kalkulator, ya,
Ketemunya nanti kalau pakai perhitungan kalkulator ada panjang. Kita coba. Nah, ini bro. Tangan lintang dibagi tangan P. Ketemunya ini bro. Ya. Silakan Anda klik tangan, kemudian klik lintang, tekan, lintangnya tadi 5 derajat sekian, dibagi tangan P, maka akan ketemu 0,155626773. Dibulatkan 0,16. Ya. Sama nggak dengan daftar ilmu pelayaran? Sama. Ya kan? Sama. Cuma memang harus bisa dua-duanya lebih bagus. Tapi seefisien kalau di kapal ya pakai kalkulator. Ya. Seperti saya dulu juga langsung kalkulator, daftar hampir relatif tidak dipakai. Oke. Beres. A ketemu. Sekarang yang B. Yang B, variabelnya apa yang B? Variabelnya yang B itu adalah zawal, nilai zawal, ya, dan nilai P. Ya, kita coba buka daftar 11 poin B, berarti halaman sebelah kanan. Kalau tadi A halaman sebelah kiri, nah, kalau nilai B-nya halaman sebelah kanan. Anda bisa lihat B, ini zawal, ya, zawal dengan P. Kalau tadi yang A, P dengan lintang. Ya, perhatikan. Oke, zawalnya berapa? Zawalnya tadi 21 atau 22 ya. Zawalnya kelewat lagi. Kemudian derajatnya 33 derajat lebih, dibolakkan jadi 34. Jadi kalau diluruskan ketemu 0,69. Nih. Oke bro. Kita cek 0,69. Clear ya. Oke, 0,69 beres. Nah, kalau pakai kalkulator rumusnya seperti apa? Nah, kalau pakai kalkulator rumusnya tangan zawal dibagi sinus P. Maka setelah diklik ketemu nilainya 0,687336479. Dibulatkan 2 digit menjadi 0,69. Jadi kalkulator dengan daftar sama. Oke, clear ya. Nyampe sini saya rasa jelas. Kemudian nilai C. Ya, nilai C. Nilai C ada aturannya. Termasuk aturannya Anda lihat di daftar 11 bagian A. Ya. Daftar 11 bagian A paling bawah. Itu biasanya dulu saya sering ngintipnya di situ terus karena itu patokannya di situ. Coba kita buka. Daftar 11A. Nah, ini nih. Ya. Nih. A di paling bawah. Jika lintang dan zawal senama, P kurang dari 90, maka ambillah A kurangi B. Kuranginya nggak jelas tuh. T-nya tumpul azimutnya. Jadi kalau tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Kalau di daftar, Anda lihatnya di bagian bawah. Ini kalau tumpul. Kalau yang atas, pasti kurang dari 90. Lancip. Ya, kalau lancip, Anda lihat di atas. Nah, makanya nanti pernyataan ini harus hafal. Tapi andai kata lintang dan zawal senama, tapi B-nya lebih besar daripada A, maka ya B kurangi A. Azimutnya lancip. Ini aturan ininya harus hafal. Di tabel knowledge juga sama, cuma pakai bahasa Inggris. Tapi artinya sama.
Kemudian berikutnya, jika lintang dan syawal senama, P-nya lebih 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat, tambahkan saja nilai A dengan B. Tapi nanti hasilnya T-nya lancip. Gitu. Asimutnya lancip. Kalau lancip berarti kurang dari 90. Diingat, tumpul lebih dari 90. Ya. Terakhir, kalau lintang dan syawal tidak senama, yang satu lintang selatan, syawalnya utara. Lintangnya utara, syawalnya selatan. Nggak senama, maka tambahin saja nilai A dan B, T-nya tumpul. Oke, clear ya. Ini jadi patokan ini. Ya, di tabel nulis juga sama. Kalau di daftar pelayaran, daftar 11 paling bawah di nilai A, berarti lembar sebelah kiri. Kalau di lembar B-nya nggak ada. Oke, clear bro? Ya. Kalau udah clear, berarti lintangnya selatan. Nah, ini kan. Lintangnya selatan ini. Ya. Terus, syawal, itu P-nya, apa syawalnya selatan. Senama dong. Kalau senama, lihat gedean mana nilai A sama nilai B. Ternyata nilai B yang gede, 0,69. Maka berlaku aturan B kurangi A. Ya kan? T-nya lancip. Berarti T-nya asimutnya nanti kurang dari 90. Kalau di daftar, lihatnya ke atas. Ya. Makanya lihatnya ke atas kalau di daftar. Ketemu berapa ketemunya? 62. Kita cek coba. 0,53 ya C-nya. Hasil pengurangan 0,69 dikurangi 0,16 karena B kurangi A. Ketemu 0,53. Kita cek. Ya, kita cek 0,53. Coba kita lihat. Ya. 0,53 lintangnya 6 ya. Tuh. Lintangnya 6 diawas. Nilai C, daftar 12, daftar C. Ya, daftar 12 untuk mencari C. Lintangnya 6, emang 5 derajat 56, cuma dibulatkan jadi 6 kan. Ya. Geser cari 53. 0,5 C-nya kan tadi 0,53. Nah, setelah itu lurusin ke atas. Kenapa ke atas? Lancip. Ketemu 62 derajat. Kalau tumpul ke bawah, jawabannya berapa kalau tumpul? 118. Karena T-nya lancip tadi persyaratannya, syawal dan lintang senama, kemudian nilai B-nya lebih besar daripada A, maka B kurangi A dengan catatan nilai azimut T lancip. Harus hafal itu. Berarti ke atas, 62 ya. Oke. Kita cek. Jawabannya berapa? 62 sama. Oke. Clear? Kita lanjut. Ini yang 62, 12,2 dari mana? Ini kalkulator bro. Jadi kalkulator ada menitnya. Lebih clear. Ya, ini bagi yang kalkulator, persiapkan caranya, rumusnya. Kita coba buka rumusnya, ada di teorinya, supaya lebih Anda mengingat. Di atas, kalau nggak salah, nah, ini kalkulatornya. Jadi 1 dibagi dalam kurung nilai C kalikan dengan cos lintangnya sama dengan sisip tangan. Ya, akan ketemu nanti nilainya. Jika dipraktekkan, yang ini, ya, tekan angka 1, oke, kemudian tekan bagi di kalkulator, kemudian tekan buka kurung, kemudian tekan nilai 0,53, tekan kali, tekan kosinus, tekan lintangnya berapa? 5 derajat, 56,6 menit ya. Kemudian kurung tutup tekan sama dengan, ya, tekan shift,
tekan tangan, tekan answer, tekan sama dengan, tekan derajat. Akan ketemu nanti 62 derajat 12,2 menit. Nah, ada menitnya. Kalau yang 62 doang dari daftar tadi. Ya, lebih akurat kalkulator karena ada menitnya. Oke. Terus selatan timur ini dari mana ini? Nah, ini selatan dari lintang. Timur dari P. Ya, awas. Jadi azimut nilai T itu diazimutalkan oleh lintang. Lintangnya apa? Tadi lintangnya selatan kan? Kemudian nilai P-nya apa tadi? P-nya timur. Maka selatan 62 derajat 12,2 menit timur. Nah, azimutalnya nih. Kalau selatan 62 12,2 timur artinya nilai itu berada pada 117 47,8 atau 180 kurangi 62 saja. Ya, saya rasa video azimutal sudah saya diskusikan jauh-jauh hari, silakan dibuka lagi bagaimana cara azimutal. Berarti azimutnya ketemunya 117 derajat 47,8 menit. Nanti itu jadi haluan kapal nanti. Ya, kemana arahnya, haluannya kemana? Dari tempat tiba duga. Berarti ke arah 117, 47. Bukan ke 62. Kalau 62 itu kan azimutal. Ya, jangan sampai lupa selatan timurnya. Kalau misalkan lintangnya utara, ya utara timur. Berarti sama. P-nya barat berarti barat. Jangan lupa azimutal untuk azimut diawali oleh lintang, selatan apa utara, sama P, timur atau barat. Oke, clear ya? Oke, dari situ semua kita diskusi perlu mengingat kembali cara daftar ilmu pelayaran dengan cara kalkulator, ya, supaya semakin latihan, semakin sering akan semakin biasa jadi habitasi buat kita semua untuk menentukan nilai azimut. Pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen untuk perbaikan video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.